You have caused so much pain and suffering. Maybe it's because you weren't loved enough as a child. Doesn't matter to me who you are. Do something right. Mega Geekbot. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mega Geekbot. Di video kali ini kita akan unboxing figur He-Man. Namun kali ini, He-Man hadir dalam sebuah interpretasi yang berbeda, yaitu versi live action dari film Masters of the Universe tahun 2026 melalui lini Masters of the Universe Chronicles dari Mattel. Jadi, seperti apa tampilan He-Man versi live action ini ketika sudah berada di tangan kita? Yuk mari kita lihat bersama. Figur yang akan kita lihat kali ini memiliki skala sekitar 6,5 inci, lengkap dengan armor, power sword, dan tentu saja wajah yang mengambil likeness dari aktor Nicholas Galitzine. Seperti biasa, saya ingin mengajak kalian untuk melihat terlebih dahulu tampilan kemasannya. Dari bagian depan, kita bisa langsung melihat sosok He-Man melalui window packaging yang cukup besar. Jadi tanpa membuka kotaknya pun, kita sudah bisa mendapatkan gambaran mengenai keseluruhan tampilan figur. Desain packagingnya sendiri terasa cukup berbeda dari kemasan He-Man yang selama ini kita kenal dari berbagai lini sebelumnya. Karena ini merupakan bagian dari Masters of the Universe Chronicles yang mengambil inspirasi dari film live action 2026. Artwork dan desain kemasannya juga dibuat dengan nuansa yang lebih sinematik. Masuk ke bagian belakang box, kita bisa lihat foto full body figur He-Man yang sedang mengangkat Sword of Power dan dua panel kecil dengan foto He-Man yang sedang beraksi, serta informasi mengenai karakter lain dari lini Masters of the Universe Chronicles ini. Pada bagian bawah kemasan terdapat informasi hak cipta, peringatan keamanan, dan juga barcode. Di bagian depan terdapat nama He-Man, logo Masters of the Universe, serta identitas Chronicles. Oke, sekarang kita sampai pada bagian yang paling ditunggu. Kita akan keluarkan figur He-Man-nya dari dalam box dan melihat seperti apa sosoknya secara langsung. Saya pribadi cukup penasaran karena melihat foto promonya saja sebenarnya sudah cukup menarik. Tetapi biasanya karakter figur baru benar-benar terasa ketika kita bisa melihatnya secara langsung dari berbagai sudut. Jadi tanpa terlalu lama lagi, langsung aja kita buka boxnya. Oke, dan akhirnya He-Man sudah keluar dari dalam box. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kesan pertama saya adalah figur ini benar-benar mencoba membawa He-Man ke dalam bentuk yang lebih realistis dan sinematik. Figur He-Man ini hadir dengan skala sekitar 6,5 inci dan tampak proporsinya terasa cukup cocok untuk sebuah action figure modern. Yang paling mencolok tentu saja adalah keseluruhan desain armor yang dikenakan He-Man. Berbeda dengan interpretasi klasik yang sangat identik dengan tampilan barbarian sederhana, versi Chronicles ini memiliki pendekatan yang jauh lebih modern dan realistis untuk menyesuaikan dengan dunia live action. Bagian torso terlihat cukup solid dengan armor yang memberikan kesan bahwa He-Man memang merupakan seorang warrior. Kita juga bisa melihat detail pada harness dan bagian armor tubuhnya yang memberikan layering pada scalp. Salah satu hal yang saya suka adalah bagaimana Mattel mencoba mempertahankan identitas klasik He-Man, tetapi menerjemahkannya ke dalam desain yang terasa lebih cocok untuk sebuah film live action. Sekarang mari kita lihat secara lebih dekat, mulai dari bagian kepala. Hal pertama yang langsung terlihat adalah detail kemiripan wajah Nicholas Galitzine pada head sculpt-nya yang hampir mendekati sempurna. Kemudian kita masuk ke bagian yang identik dengan desain klasik He-Man, yaitu area cawat atau armor yang menutupi bagian selangkangan. Bentuknya dibuat lebih realistis dan menyatu dengan keseluruhan kostum He-Man. Dan sculpt-nya dibuat lebih modern sehingga tidak terasa seperti sekedar menerjemahkan kostum kartun secara langsung ke dalam live action yang kemudian dibentuk ke action figure. Pada bagian punggung, kita juga bisa melihat detail bagian belakang armor dan tidak lupa terdapat pula Sword of Power holder yang menyatu dengan desain armor sehingga semakin memperkuat tampilan keseluruhan figur yang menurut saya keren banget. Kemudian kita beralih ke bagian lengan, khususnya pada area gauntlet atau armor pelindung lengan bawah. Gauntlet pada He-Man versi live action ini memiliki desain yang cukup menarik karena detail pada permukaannya juga memberikan kesan seperti perlengkapan seorang warrior yang memang dibuat untuk menghadapi pertempuran,
bukan sekadar aksesori untuk mempercantik penampilan. Memasuki bagian paling bawah, yaitu boots atau sepatu pelindung yang digunakan oleh He-Man. Bentuknya dibuat cukup tinggi hingga menutupi bagian bawah kaki, sehingga memberikan kesan seperti perlengkapan yang memang dirancang untuk melindungi kaki ketika berada di medan pertempuran. Kemudian kita lihat bagian chest armor yang menjadi salah satu elemen paling ikonik dari tampilan He-Man versi live action ini. Armor berwarna metalik tersebut memiliki sculpt yang cukup detail dengan desain yang terlihat kokoh. Sementara pada bagian tengah dada, terdapat simbol khas He-Man, berupa emblem berbentuk seperti salib warna merah yang menjadi focal point dari keseluruhan armor. Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat atas bawah dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Agak sedikit berbeda dengan artikulasi leher pada umumnya yang biasanya cenderung statis. Pada figur He-Man buatan Mattel ini, ternyata terdapat join pada bagian batang lehernya, yang membuat pergerakan lehernya jadi jauh lebih leluasa. Kepala bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Tangan bisa berputar 360 derajat. Ada bicep swivel. Siku double joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel pada tangan, jadi tangan bisa tekuk atas dan bawah. Ada butterfly joint, jadi pundak bisa tekuk ke depan dan ke belakang. Badan bisa digerakkan ke belakang dan ke depan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Badan bisa miring kiri dan kanan. Ada rotasi pada bagian pinggang. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Ada rotasi pada bagian paha. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada boot swivel. Ada ankle hinge dan pivot joint, jadi bisa miring kiri kanan dan tekuk atas bawah. Memasuki bagian aksesoris. Aksesoris yang pertama tentu saja berupa Power Sword, senjata ikonik miliknya He-Man. Power Sword adalah aksesori yang sangat penting karena hampir setiap pose He-Man terasa kurang lengkap tanpa senjata tersebut. Aksesoris Power Sword ini bisa dipasangkan pada sword holder yang ada pada armor harness bagian belakang atau punggung. Dan beginilah tampilan dari aksesoris Power Sword setelah terpasang pada sword holder di punggungnya He-Man. Setelah coba memasang Power Sword pada sword holder, selanjutnya saya mencoba memasangkan Power Sword pada tangan bawaan figur He-Man yang memang difungsikan untuk memegang atau menggenggam Power Sword. Dan beginilah tampilan dari Power Sword setelah berada dalam genggaman figur He-Man. Aksesoris berikutnya berupa 2 set ekstra tangan dalam posisi mengepal yang bagus saat digunakan untuk mencapai pose bertarung. Berikutnya, proses tahap demi tahap penggantian tangan alternatif menggantikan tangan bawaan. Dan beginilah tampilan dari figur setelah tangan alternatif terpasang pada tubuh figur He-Man. Selanjutnya, pada segmen tambahan saya mencoba membandingkan tinggi atau skala figur He-Man ini dengan figur brand lain. Seperti yang pertama, figur dari Hasbro Marvel Legends. Dan yang kedua dengan figur dari McFarlane Toys DC Multiverse.
Dan yang terakhir dengan figur keluaran Mattel juga, yaitu Masters of the Universe Masterverse He-Man ke-40 Anniversary. Dengan perbandingan ini, harapan saya kalian jadi ada gambaran mengenai preferensi skala untuk kalian dalam memilih pas atau tidaknya figur ini masuk ke daftar koleksi kalian. Jadi, setelah kita melihat lebih dekat Masters of the Universe Chronicles 2026 He-Man live action ini, menurut saya figur ini menawarkan sesuatu yang sangat menarik. Figur ini sangat seru ketika dimainkan, artikulasinya terasa sangat fleksibel dan tidak terasa kaku ataupun ringkih saat digerakkan. Bahannya terasa solid dan kokoh, tidak seperti figur Marvel Legends yang terasa lunak dan ringkih. Dan dengan melihat figur He-Man versi live action ini, saya merasa yakin figur lini DC versi kolektor keluaran Mattel nanti bakalan keren banget sih. Kekuatan bukan hanya tentang seberapa besar kemampuan yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakan kemampuan tersebut. He-Man mengajarkan bahwa kekuatan seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan untuk menunjukkan bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang mampu mengalahkan semua orang, tetapi mereka yang mampu menggunakan kekuatannya untuk melakukan hal yang benar. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video unboxing saya sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikutnya kalian dapat melihat tampilan figur ini ketika di display.
MegaGeekBot.